mati. Mati alaga. Malah jadi ninja. Udah aman, Bah. Udah aman. Orangnya ini asal Banyumas ini. Soalnya Dan. ninja coba sini gue yang main sini. Pasti man. Oh, tidak bisa. Lagi mana gue lewat? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo kemudian bermusyawarah untuk memutuskan teks proklamasi selesai. Dan wes selesai. Diam. Keraskan. Bangsa Indonesia Proklamasi. dengan ini menyatakan Yo. kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. A few moments later. 1, 2, 3. Halo guys. Kenapa orang? Nama Anda. Jangan betul dong. Bagi kalian yang kabut dan nggak tahu ngapain di hari ini ya, kemudian nonton konten gua, dan di konten gua kali ini gua akan main game bambu runcing dan ketinggian. Siapa juga orang gabut pasti coli. Lalu, halo, lagi mana aja lah. Orang gabut bukannya kopoi siap tisu gitu. Astaga. Nah, kita belajar langsung ya di level pertama, yaitu perlawanan rakyat Cotling 1942. Cotling Aceh. Jepang mulai menguasai daerah tersebut sejak memenangkan perang Asia Timur Raya pada tahun 1992. Ini kan Indonesia kan. Jepang mengeksploitasi seluruh hasil tani dan mayoritas Islam untuk mengikuti Saikerai menyembah matahari. Kalau tentang ini boleh komen. Kamu aja komen. Ya, agama matahari itu misalkan malam hari itu penduduk Jepang bakal berpesta. Ya Tuhan ku gede. Astagfirullah. Tangko Abu Jalil, seorang tokoh ulama, mulai geram melihat penderitaan rakyat Aceh, terlebih mendengar pemaksaan Saikerai yang bukan Jepang. Antum jahanam sekali ya. Mari kita bunuh ke saudara-saudara. Tangko Abdul Jalil terdakwa untuk menyebarkan agama Islam dan melarang Saikerai karena dianggap syirik. Anda syirik atau kepada setan. Ketika sedang berceramah di masjid, pasukan Jepang telah mengepung Tangko Abdul Jalil. Itu bukan wibu bang, itu lagu kebangsaan Jepang bang. Oh, ya aku nggak tahu. Pemimpin perlawanan Aceh adalah Zainal Mustafa, Abdul Muthalib, Abdul Jalil atau Abdul Mustafa. Coba yang mana? Abdul Muthalib kali. Itu kakek Nabi anjir. Oh, salah anjing. Kan ini. Bener, woi. Setiap PKN aku bolos soalnya. Mending ngutut di kamar mandi. Woi. Satu sana. Satu dan taruh tinggal satu lagi. Itu prajurit di atas nggak dibunuh sama kau? Diam. Ini kayak Banjai mati. Alaga. Soalnya Jepang bisa menaklukkan Indonesia itu soalnya ada pimpinan yang namanya Hirohito. Ulah, kok Anda tahu? Jika Anda kehabisan peluru, maka Anda lah pelurunya. Banzai gitu, Cok. Oh, Makanya orang Jepang berani mati gitu. bisa. Aman. Wait, Apalagi pasukan Viking. kata matinya gua. Ada gitu doang, mati anjing. Salah. Coba aja kalau lu mainan itu apa Abdul versus apa itu yang pernah gue mainin itu BTS ya, Abdul versus BTS, ngamuk setengah mati nih. Mati bareng gitu. Dan musiknya ini tuh, gue takut copyright nih anjir. Aduh, gobloknya gua. Itu majuin aja lah. Skip. Yuk, kan. Oh, loncat ke sana sini. Oh, nggak kena, kabus kan, mati gue.
Ih, ngendok Sabar, ngendok malah jadi Mario Jam. Abdul Jalil. Kayak nyawa nang dhuwur. Kita atas aja dah, takut. Malah jadi ninja. Udah aman, Bah. Udah aman. Orangnya ini asal Banyumas ini. Soalnya Dan- udah Banyumas ini. Terjadi pertempuran hebat, namun tanpa Jalil berhasil melarikan diri ke pedalaman Tapi Naas pada tanggal 10 November 1942. Setelah terjadi peperangan hebat, beliau wafat di tengah pelariannya di pedalaman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Anda bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Wih, Soalnya gini, Bang. hebat. Konsepnya itu orang meninggal pasti ada orang lahir gitu. Oh, Alhamdulillah. Iya. Orang lahir pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente malah. Tak kalah berdua itu perlawanan rakyat Singaparna. Hah? Singaparno? Parno? Astagfirullah. Porno? Saka. Jepang mau mencoba menutupi Barat dengan cara pendekatan keulamaan, namun cara itu tidak berhasil. Jepang apa siapa itu anjing? Salah seorang ulama Kiai Zainal Mustafa telah aktif menyerukan penentangan terhadap penjajah. Ente semua ikut saya. Kiai Zainal Mustafa telah 2 kali dipenjara oleh Belanda. Kemudian pada masa penentangan Jepang, beliau dibebaskan dengan syarat berdakwah untuk kepentingan Jepang. Namun beliau menolak untuk bekerjasama dengan Jepang dan tetap berdakwah untuk menentang penjajahan. Orang Jepangnya bilang, "Oh cincin omae wa, oh cincin. Omae wa, oh cincin." Artinya apa? Mangko oh cincin. Artinya apa? Ondol memek kompol. Astagfirullah. Tepat pada waktu sebelum sholat Jumat, Kiai Haji Zainal Mustafa mendapat kabar akan dilakukan pengepungan oleh Jepang di pesantrennya. Lanjut, main. Itu orangnya berdosa banget ya, menyerang pesantren, langsung masuk ke neraka jahanam, guys. Ditemani dajjal juga. Yes. Nggak sampai lu. Dari Mario Jam, guys ya. Mario Bros. Nah, kuis. Kalau kuis itu nambah apa emang? Nggak tahu. Itu kuisnya didapetin ngapa? Lu takut takut salah apa? Hah? Tentulah lalu. Coba sini gue yang main sini. Pasti man. Oh, tidak bisa. Lagi mana gue lewat? Wuhuhu. Nyoba. Rumah orang dilewati cuma sekali lompat doang. Serat. Tegang guys, tegang. Tegang gitu doang, tegang. Main granny. Coba, tegang. Kakak bisa, wush, lompat tinggi banget. Ini dicet, lompat tinggi kayaknya nih. Sebelum sholat Jumat dan menghadapi penghubungan Kiai Haji Mustafa memberikan peringatan kepada santrinya agar yang tidak siap bertempur untuk segera meninggalkan pesantren. Murid Kiai Haji Mustafa telah membuat parit dan benteng pasir untuk menghalau Allah Akbar, saya rela mati agar masuk surga. Serangan Jepang. Namun ketika murid Kiai Haji Mustafa ingin menyerang, Jepang mendapatkan pribumi yang dipaksa di barisan paling depan, Dajjal. sehingga para santri tidak bisa melewati, apalagi melewati sesama pribumi. Jelas Helmi itu. Jepang menyerang dari jauh menggunakan tembakan bom dari tank. Pasukan Kiai Haji Mustafa kewalahan. Akhirnya Kiai Haji Zainal Mustafa tertangkap dan ditahan di Tasikmalaya, kemudian dipindahkan ke Jakarta. Beliau wafat telah mendapatkan siksaan berat dan berakhir di hukuman mati. Beliau dimakamkan di Ancol, kemudian dipindahkan ke Singapura. Nah, selesai. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Itu kayaknya B.J. Habibie yang ngatakan, tak kalau nggak salah dah. Ya, apa komen aja lah di kolom komentar. Berjasa membuat pesawat. Peristiwa Rengas Dengklok. Untuk ya, pada tahun 1945 posisi Jepang pada perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau
Nama lainnya bahasa Jepangnya apa Anda tahu? Dokuritsu Junbicho Sakai. Nah, pada 1 Maret 1945 dan Ibu pasti tahu lah Wibu. diresmikan pada 28 Mei 1945. Batanya yang diketahui oleh Dr. Rajiman Wedjo Diningrat ini bertugas menyelidiki dan mempelajari hal-hal terkait perencanaan pembentukan negara Indonesia. Masuk ke materi lagi di sini. Kalau nggak hati-hati. Kapan PBU PKI dibentuk? Udah dulu lupa gua. Tuh 1945. tanggalnya ini. Gua Bentar. kayak ingat kok pendek sekali. 1 April. April, Maret ya. Oh bener ternyata. Nah, saya pikirnya adalah ya Allah. 1 April bukannya itu ya, Sumpah Pemuda ya? 28 Oktober, Bang. Oh iya. Siapa ketua PBU PKI? Rajiman. Masuk. Yuk gak mampus lah. Enggak mati, enggak kenapa. Hasil sidang 1 PBU PKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 merupakan dasar negara Indonesia yang kemudian disebut Pancasila. Lalu pada sidang kedua 10 sampai 16 Juli 1945 ditetapkanlah bentuk negara kesatuan dan piagam sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Tumben main kesini. Setelah melaksanakan tugas pada tanggal 7 Agustus 1945 PBU PKI dibubarkan. Pada tanggal 6 Agustus 1945 Dineri Sekutu melancarkan Gangguin aja bang, gangguin orang konten. serangan balik kepada Jepang. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Sekutu menghancurkan Jepang dengan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Anda pasti tahu. Ntar gimana meme-nya itu? Bagi yang cerah. Bagi cara seperti biasanya. Astaga. Dari Jepang yang semakin kritis setelah dibom akhirnya membentuk panitia persiapan. Namun tiba-tiba. Membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk melakukan tugas PBU PKI. Keputusan itu juga membuat Jepang harus mengakui kekalahannya pada Sekutu, akibatnya terjadi vacuum of power di Indonesia. Yang tahu komen aja dah. Mendengar kabar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir bersekukuh untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, sedangkan Soekarno ingin tetap menunggu hasil sidang PPKI. Subuh setelah sahur, Soekarno dijemput oleh golongan pemuda dan menuju Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Oh iya, sebelum itu kan kemerdekaan diculik Soekarno. Ya, enggak, Cok. Bukan diculik, bisa apa anjir? Sama aja. Beda huruf. katanya itu. Di Rengas Dengklok, di sana Soekarno dan Hatta dibawa ke sebuah rumah kecil milik petani Tionghoa. Sing sing anjing, yang sang sing. Main, bah, main. Nah, jangan langsung matikan lu. Kapan kota Hiroshima dibom Sekutu? Tanggal 6 kalau nggak salah. Betul. Oh iya, di tahun 69 ya. Hah? 69? 6 dan 9 maksudku. Oh. Mau apa sampai telu, Bray? Iya, Pak. Iya, wis. Ih, wow, sepak terbang. Anjing. Wow, sepak terbang. Kaca TV Fire mendapatkan itu item langka, sempak Firaun. Ngelag. Siapa yang mendengar berita kekalahan Jepang? Sultan Syahrir, betul. Salah. Aku. Dan masuk. Kalau lewat bukan? Ahmad Subarjo menjemput Soekarno pada tanggal 16 Agustus dan bernegosiasi dengan kaum muda. Ahmad Subarjo itu adalah kaum tua. Yang kalian ingin tahu ya. Yang menginginkan proklamasi dilaksanakan tanggal 16 dan kaum tua yang menunggu hasil sidang PPKI tanggal 18. Akhirnya kesepakatan tercapai dengan mengambil jalan tengah, yaitu tanggal 17 Agustus. Jenderal Tarauchi sebagai jenderal Jepang yang pro Indonesia bersedia memberikan tempat kepada Soekarno dan kawan-kawan untuk merumuskan teks proklamasi. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo kemudian bermusyawarah untuk merumuskan teks proklamasi. Selesai. Dan woi, selesai. Diam. Keraskan. Bangsa Indonesia Proklamasi. dengan ingin menyatakan
Yo. kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Pada tanggal 11 Agustus 1945, proklamasi berhasil dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Penggasaan Timur nomor 56 rumah Soekarno sendiri. dan dalam tempo Yang sesingkat-singkatnya selesai 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. selesai. Dah. Selesai. Gamenya selesai ya. Info bomnya. Info bomnya sudah diletakkan. Kan buat satu lagi buat dulu pakinin rumah ini. Oh iya. Anggap sisi rumah sendiri. Ayo kita main baik ini dah. Ya. Dan untuk game aduh, bang cek belum sampai belum oke ini orang dua sih yang kaya dan mungkin sekian dan mungkin ya sekian dulu dan seperti klik tombol subscribe-nya semua dan yang berarti mau upload kalau dapat video terbaru dan channel kuat dan jangan lupa subscribe channelnya Bang Sektar ya, dan juga klik tombol like-nya lalu juga besarnya agar kalian Maksudkan burungnya panas gara-gara terus. ya channelnya berkembang ya channel besar dan gamenya game untuk game menuntun. Sekian dulu, sampai jumpa di game berikutnya. See you next time, bye bye, dadah. Masuk jalan.